Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Ibu berharap kita semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, penuh semangat untuk terus belajar dan beraktivitas yang bermakna. Mengawali tahun dan semester genap ini, kita akan membahas materi asam dan basa. Untuk materi asam dan basa ini, insya Allah akan kita uraikan dalam 3 video. Dan pada bagian pertama, kita akan mempelajari tentang teori asam basa. Anak-anakku semuanya, kata asam dan basa, kedua kata ini tentu tak asing bagi kalian. Asam dan basa merupakan senyawa penting yang berperan besar dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Berbagai bahan ini berkaitan dengan asam dan basa. Dan apa yang ada di benak kalian ketika melihat gambar-gambar ini? Ya, tentu yang terbayang adalah rasanya. Ini rasanya masam atau kecut ya, sedangkan ini rasanya pahit. Ini pun kalau secara tidak sengaja masuk ke dalam mulut kita, rasanya pahit. Dan ini merupakan salah satu sifat dari asam dan basa. Nah, bagaimana cara menentukan suatu zat itu bersifat asam atau basa? Tentu kita tidak boleh mencicipinya. Nah, lalu bagaimana dengan gambar ini? Ya, ini pisau yang berkarat. Ini pun berkaitan dengan sifat asam dan basa. Ya, lalu bagaimana kita tahu derajat keasaman suatu zat? Misalnya kita lihat di sini ada HCl, konsentrasinya 0,2 molar, dan H2SO4 juga konsentrasinya 0,2 molar. Bagaimana perbedaan keasamannya? Nah, lalu bagaimana rumus asam maupun rumus basa dari zat-zat yang lain selain ini? Nah, itu semua akan kita pelajari dalam materi asam dan basa. Dan pada bagian yang pertama ini kita akan mempelajari tentang perkembangan teori asam basa. Ada 3 teori, yaitu teori Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan teori Lewis. Namun sebelumnya tadi berkaitan dengan sifat asam basa tadi, ada baiknya kalian mengetahui untuk sifat asam dan basa. Cermati sifat atau perbedaan sifat asam dan basa. Ya, baiklah kita menuju ke perkembangan teori asam basa. Teori Arrhenius ini merupakan teori yang pertama yang dikemukakan, walaupun sebelumnya sudah ada teori tentang asam dan basa. Nah, asam basa menurut Arrhenius ini didefinisikan berdasarkan pelepasan ion H positif dan OH negatif dalam pelarut air. Dan pada perkembangannya, pelepasan ion H positif dari asam dan OH negatif dari basa ini dipahami sebagai reaksi keseimbangan. Teori Arrhenius banyak digunakan untuk menjelaskan reaksi asam dan basa dalam pelarut air. Teori yang kedua yaitu teori Bronsted-Lowry. Ini teorinya dapat menjelaskan reaksi asam basa yang terjadi dalam pelarut air, pelarut bukan air maupun tanpa pelarut. Sedangkan teori yang lebih luas lagi yaitu dikemukakan oleh Lewis. Ini menyatakan atau bisa digunakan untuk reaksi asam basa pada pembentukan ion logam kompleks dan dalam kimia organik. Jadi teori ini lebih luas dibandingkan 2 teori sebelumnya. Baiklah, kita akan pelajari satu persatu teori asam basa. Yang pertama untuk teori asam basa Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam adalah zat yang jika dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion H positif. Contohnya, perhatikan, asam klorida dimasukkan ke dalam air, kita tulis HClAg, maka akan menghasilkan ion H positif dan ion Cl negatif. Contoh lagi, asam asetat dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion asetat dan ion H positif. Perhatikan rumus asamnya, ini hanya ada di depan, ini hanya ada di belakang. Nah, berdasarkan teori Arrhenius, yang menyebabkan suatu zat itu bersifat asam adalah adanya ion H positif ini, yang dihasilkan dari proses ionisasi. Jumlah ion H positif dari ionisasi 1 mol asam
ini disebut dengan valensi asam. Sedangkan anionnya ini disebut dengan ion sisa asam. Ya, berdasarkan jumlah valensi asam yang dihasilkan, maka asam terbagi menjadi asam monoprotik, asam diprotik, dan asam poliprotik. Silahkan dilihat perbedaannya. Untuk contoh ionisasi asam, bisa kalian cermati untuk contoh-contoh persamaan reaksi ionisasi yang ada di dalam tabel ini. Berikutnya tentang basa. Menurut Arrhenius, basa adalah zat yang jika dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion OH negatif atau ion hidroksida. Contoh, natrium hidroksida dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion Na positif dan ion OH negatif. Kalsium hidroksida dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion Ca2 positif dan 2 ion OH negatif. Nah, berdasarkan teori Arrhenius, maka yang menyebabkan suatu zat itu bersifat basa adalah adanya ion hidroksida yang dihasilkan dari proses ionisasi. Dan jumlah ion OH negatif dari ionisasi 1 mol basa ini disebut dengan valensi basa. Untuk contoh persamaan ionisasi basa bisa dilihat dari tabel ini. Ya, kelebihan teori asam basa menurut Arrhenius ini adalah bahwa Arrhenius ini mampu menyempurnakan teori asam yang telah dikemukakan sebelumnya oleh Justus von Liebig. Sedangkan kelemahannya, dia tidak dapat menjelaskan mengapa NH3 itu bersifat basa meskipun tidak memiliki ion OH negatif. Tentu saja masih banyak kelemahan yang lain. Ya, tugas yang pertama ada 3 soal. Silahkan dilihat, kerjakan di dalam buku tugas, dan nanti dengan tugas-tugas yang lain diupload ke tim. Berikutnya kita pelajari teori asam basa yang kedua, yaitu teori asam basa Bronsted-Lowry. Teori ini dikemukakan oleh 2 orang, yaitu oleh Johannes Nicholas Bronsted dan Thomas Martin Lowry. Pada tahun 1923, 2 ahli kimia ini secara terpisah merumuskan teori asam basa yang dikenal sebagai teori Bronsted-Lowry. Menurut Bronsted dan Lowry, asam adalah senyawa yang dapat memberikan proton atau H positif. Atau bisa didefinisikan, asam adalah spesies yang berperan sebagai donor proton. Proton dilambangkan dengan H positif. Nah, setelah melepas satu proton, maka suatu asam akan membentuk spesies yang disebut dengan basa konjugasi. Contoh, perhatikan, HCl direaksikan dengan NH3, menghasilkan NH4 positif dan Cl negatif. Ini bergabung membentuk NaCl tanpa pelarut air ini ya. Nah, kita lihat, HCl memberikan H positif pada NH3, maka HCl bersifat sebagai asam. Dan sel negatif ini spesies yang tadinya asam berubah menjadi basa konjugasi. Sebaliknya untuk basa, menurut Bronsted-Lowry adalah senyawa yang dapat menerima proton atau H positif atau merupakan akseptor proton. Dan setelah menerima satu proton, suatu basa akan membentuk spesies yang disebut dengan asam konjugasi. Contoh, pada H2O direaksikan dengan HCl akan menghasilkan H3O positif dan Cl negatif. Maka karena H2O menerima H positif dari HCl, maka H2O bertindak sebagai basa. Sedangkan H3O positifnya ini bertindak sebagai asam konjugasi. Kita pelajari berikutnya adalah pasangan asam basa konjugasi. Perhatikan reaksi ini. HCl memberikan H positif pada NH3, maka HCl bertindak sebagai asam. Sedangkan NH3 karena menerima H positif bertindak sebagai basa. Sedangkan NH4 positif kalau memberikan H positif pada Cl negatif, maka dia bersifat sebagai asam, sedangkan ini berarti bersifat sebagai basa. Nah, kalau ini asam, maka basa konjugasinya adalah ini.
Maka berarti HCl dengan Cl negatif merupakan pasangan asam basa konjugasi. Demikian pula ini basa, maka ini merupakan asam konjugasinya. Maka ini merupakan pasangan asam basa konjugasi. Contoh berikutnya, untuk H2O dengan HCl menghasilkan H3O positif dan Cl negatif. H2O menerima H positif berarti dia bersifat sebagai basa. Ini berarti asam. Ini memberikan H positif pada Cl berarti ini asam, ini basa. Nah, sekarang kita lihat pasangan asam basa konjugasinya. Berarti ini basa bergabung atau berpasangan dengan asam ini. Merupakan pasangan asam basa konjugasi. Ini berpasangan dengan Cl negatif, merupakan pasangan asam basa konjugasi. Cukup jelas bukan? Iya. Nah, sekarang kita lihat persamaan reaksi berikut ini. Ada dua reaksi, sama-sama melibatkan H2O. Berarti kan H2O ini bersifat asam karena dia memberikan H positifnya pada NH3. Sedangkan di sini H2O bersifat basa karena menerima H positif dari HCl. Nah, zat yang semacam ini disebut dengan zat amfiprotik. Contoh spesies asam konjugasi dan basa konjugasi bisa kalian lihat dalam tabel ini. Nah, dari sini bagaimana sebetulnya cara menentukan asam konjugasi dan basa konjugasi? Ya, silahkan kalian definisikan bagaimana cara menentukan asam konjugasi dan basa konjugasi. Untuk asam ini semakin kuat, maka basa konjugasinya akan semakin lemah. Dan sebaliknya, semakin lemah suatu asam, maka semakin kuat basa konjugasinya. Dan hubungan kekuatan asam dan basa konjugasinya, serta kekuatan basa dengan asam konjugasinya, ini dapat ditunjukkan secara kuantitatif dengan menggunakan tetapan ionisasi yang dilambangkan dengan Ka dan Kb. Dan ini nanti kita pelajari di bagian yang kedua. Kelebihan teori asam Bronsted-Lowry ada 3, masih ada juga kalau kita rinci, ya, silakan nanti bisa dicari yang lainnya. Kemudian untuk kelemahannya, ini teori asam basa Bronsted-Lowry tidak dapat menjelaskan bagaimana suatu reaksi asam basa dapat terjadi tanpa adanya transfer proton dari asam ke basa. Untuk tugas, di tugas yang kedua, untuk teori Bronsted-Lowry, ada 4, silahkan dikerjakan di buku tugas. Dan yang terakhir adalah teori asam basa Lewis. Menurut Lewis, asam adalah senyawa yang menerima pasangan elektron bebas, sedangkan basa adalah senyawa yang memberikan pasangan elektron bebas. Perhatikan contoh berikut ini. BF3 dan NH3 menjadi NH3BF3, ini bisa kita tuliskan dengan menggunakan garis ikatan atau ikatan kimianya, ya. Ini NH3, ini BF3. NH3 mempunyai pasangan elektron bebas, BF3 tidak mempunyai pasangan elektron bebas. Maka ini memberikan pasangan elektron bebasnya, maka ini disebut dengan basa, sedangkan ini menerima, berarti bersifat sebagai asam. Dan ikatan yang terjadi antara NH3 dengan BF3 ini adalah ikatan kovalen koordinasi. Ini sudah pernah kita pelajari di kelas 10 pada saat mempelajari ikatan kimia. Nah, teori Lewis ini ternyata dapat menjelaskan konsep reaksi asam basa yang tidak dapat dijelaskan dari kedua teori sebelumnya. Jadi berarti teori ini lebih luas. Untuk tugas yang terakhir, tugas yang ketiga ada 2 soal, silahkan dikerjakan di buku tugas dan semuanya nanti diupload di Teams. Demikian yang bisa Bu Asih sampaikan tentang perkembangan teori asam basa. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Mohon dimaafkan apabila banyak kehilafan dan kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.